Namaku Bagus. Aku tinggal di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Umurku 23 tahun dan sekarang aku bekerja di salah satu restoran di kota Pemalang. Di sini aku akan membagikan pengalamanku yang membuat aku terkadang jadi susah tidur pada waktu itu. Awal cerita ketika aku berencana akan mengunjungi bibiku yang ada di desa Bantar Bolang. Aku kerja di restoran itu sudah hampir 4 tahun. Dan biasanya selama 1 tahun 1 kali, aku selalu mengambil cuti selama 7 hari. Dan kuputuskan untuk menghabiskan waktu liburanku, aku mau tinggal di rumah bibiku saja yang ada di desa Bantar Bolang. Apalagi terakhir ketemu dengan bibiku mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah aku mengajukan cuti dan sudah di ACC oleh atasanku, besoknya aku pamit kepada orang tuaku untuk berangkat ke daerah Bantar Bolang. Dari rumahku ke daerah desa Bantar Bolang hanya memerlukan sekitar 1 jam perjalanan. Dan akhirnya aku sampai juga di rumah bibiku. Kedatanganku disambut dengan riang oleh bibiku dan seluruh saudara-saudara di sana. Rumah bibiku ini bisa dikategorikan rumah yang sangat besar dan bertingkat. Di depan rumah terdapat taman dan pagar yang tinggi. Begitu pula dengan taman belakangnya. Terdapat tembok tinggi disertai pohon-pohon yang sudah sangat tinggi. Di situ ada durian, mangga, dan jengkol, beserta bunga-bunga dan tanaman obat lainnya. Pemandangan di taman belakang sangat nyaman. Rindangnya pohon-pohon beserta tanaman lainnya membuat suasana taman belakang rumah enak untuk dipakai nongkrong. Dan di taman itu ada satu paviliun yang letaknya ada di pojok kanan taman. Setelah aku datang, bibiku dan seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga. Sesekali kami bercanda dan bercerita tentang keluarga dan pekerjaanku. Diselingi juga dengan candaan khas keluarga ketika berkumpul. Setelah cukup lama berbincang, aku diantarkan bibiku untuk masuk ke kamar yang telah disiapkan. Kamar itu lumayan besar dengan fasilitas yang cukup lengkap. Lalu aku merebahkan tubuhku di atas kasur yang sangat empuk. Tapi sayangnya, rumah sebesar ini hanya ditempati oleh 3 orang saja.
yaitu bibi, Ua atau suami dari bibiku, dan 1 asisten rumah tangga. Dan kebetulan hari itu asisten rumah tangga yang bekerja di rumah bibi masih berada di kampung halamannya. Tapi katanya sih 1 atau 2 hari lagi ia kembali ke rumah bibi. Anak-anak dari bibiku, mereka sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Rasanya ingin sekali aku mengelilingi rumah bibiku ini. Tapi karena badan agak lelah, kuputuskan nanti sore saja. Rumah bibiku ini terdapat banyak sekali lukisan serta banyak benda-benda antik di dalamnya. Terlihat ada guci besar, sepeda ontel, cermin bergaya keraton, serta di bawahnya terdapat kotak musik yang antik sekali. Dan yang paling kusuka adalah piano tua yang ada di rumah itu. Dan kebetulan aku memang suka memainkan piano sejak kecil. Rumah ini memang terkesan seram, tapi mungkin itu hanya karena sepi saja menurutku. Ditambah benda-benda antik yang ada di dalamnya. Sore itu, aku ingin berdiam diri menikmati angin sore di taman belakang rumah ini. Lalu aku duduk di teras belakang, yang mana di situ ada kursi berbahan kayu jati. Nyaman sekali rasanya. Sore yang teduh dan sejuk. Kupandangi pohon-pohon besar di rumah itu, dan pandanganku sekarang aku alihkan ke paviliun di ujung taman ini. Di situ terdapat 2 pasang ayunan, yang satu berbahan kayu dan terlihat dari kondisi fisiknya sudah tua sekali. Dan yang satu lagi ayunan yang sudah lebih kekinian, yang terbuat dari besi. Aku pun berjalan menuju arah paviliun. Setelah sampai, aku melihat-lihat isi bangunan paviliun. Dari kaca jendela terlihat debu-debu yang menempel di kaca. Dan dari luar kaca jendela, aku bisa melihat di dalam paviliun itu terdapat barang-barang kesenian. Mulai dari bombak, kendang, beberapa patung manakin, topeng-topeng tradisional, baju-baju tradisional, serta gong. Setelah selesai melihat-lihat isi paviliun, aku lanjutkan
untuk duduk di ayunan besi taman itu. Aku coba memainkan ayunan tersebut, tapi tak lama kemudian tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Ih, kenapa ya? Kok jadi merinding sih? Tidak tahu karena perasaanku saja, tapi yang pasti saat itu suasana sore yang sejuk berubah jadi agak panas, dan angin yang sesekali berhembus sekarang tidak ada sama sekali. Dan perasaanku bilang, sepertinya tiba-tiba saja perasaanku mengatakan sedang ada yang memperhatikan aku di taman ini. Saat sedang melamun di taman tersebut, tiba-tiba lamunanku terhenti oleh suara azan yang berkumandang. Dan dari pintu belakang rumah terlihat uwaku memanggil untuk masuk ke rumah. Pukul 7 malam setelah melaksanakan sholat, aku dipanggil bibiku untuk makan malam bersama. Hidangan malam itu sangat spesial, apalagi semur jengkol kesukaan kami. Setelah selesai makan malam, aku, bibi, dan uwaku kembali berbincang. Lantas, uwaku berkata bahwa malam ini akan datang anak mereka yang ketiga, namanya Uki. Jadi, aku bisa ada teman ngobrol. Uki biasanya dalam 1 bulan 2 kali pasti selalu menginap di sini. Dan aku dan Uki sejak kecil sudah saling mengenal. Jam 9 malam, entah kenapa mataku rasanya berat sekali. Lalu aku pamit kepada Uwa dan bibiku untuk segera beristirahat. Saat masuk ke kamar, aku langsung merebahkan tubuhku. Dalam hatiku berkata, tumben jam segini udah ngantuk. Biasanya aku suka tidur di atas jam 11 malam. Suasana rumah bibiku di malam hari tambah terasa sunyi. Untuk menghilangkan sunyi itu, aku menyalakan radio yang terletak di pinggir kasurku. Aku coba nyalakan radio. Kok nggak nyala ya? Oh, listriknya belum dikontakin. Kabel listrik radio aku masukkan
ke dalam kontak listrik yang ada di dekat tembok. Dan radio pun menyala. Aku coba cari-cari channel yang aku sukai. Setelah dapat radio yang enak untuk didengar, aku pun lama-kelamaan tertidur dengan keadaan radio menyala. Entah berapa lama aku tertidur, hingga tiba-tiba aku terbangun karena mendengar sebuah suara. Suara itu berada di luar kamarku. Dan suara itu adalah suara piano yang sedang dimainkan. Lalu aku melihat jam dan ternyata sudah jam 1 malam. Di dalam hati aku berkata, "Gak salah nih, main piano jam segini." Lalu aku berpikir, siapa ya yang main piano? Uwa, Bibi, atau mungkin Mas Uki sudah datang. Tapi tunggu. Kok sekarang radio mati ya? Kok kabelnya lepas dari kontak? Sebelum tidur kan masih hidup nih radio. Sudahlah. Kejadian itu aku coba tidak pedulikan. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu membuka kamar pintu. Saat terbuka pintu kamar, terasa ada angin kecil yang menghembus ke wajahku. Lalu aku keluar dari kamarku. Beberapa langkah aku keluar dari pintu kamar. Suara piano itu tiba-tiba saja berhenti. Loh, kok berhenti ya? Aku tetap melanjutkan langkahku. Dan saat aku sampai di mana piano berada, aku sedikit terkejut karena tidak ada orang sama sekali. Dan ruangannya pun dalam keadaan gelap. Lah, kok nggak ada orang? Tanyaku. Tadi kan bunyi. Siapa ya? Saat kebingungan dengan kejadian tersebut, di tengah kesunyian rumah, aku dikagetkan dengan suara sayup-sayup seperti ada suara ayunan berdecit. Ya, ini aku yakin. Ini kan suara ayunan yang sedang dimainkan. Tapi tengah malam begini, siapa yang main ayunan? Dengan rasa takut, aku beranikan diri untuk mengintip lewat jendela belakang rumah.
Siapa yang sedang main ayunan? Aku berjalan menuju belakang rumah. Ketika aku sampai di belakang rumah, aku membuka gorden jendela, dan ketika aku intip, ayunan itu tidak bergerak sama sekali. Aku sedikit terheran dengan kejadian malam itu. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa di situ, aku tutup kembali gordennya dan kembali berjalan menuju kamarku. Setelah masuk kamar, aku tutup pintunya dan kembali aku rebahkan tubuhku. Belum lama aku rebahkan tubuhku, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarku. "Ya, tunggu sebentar. Siapa?" Tidak ada jawaban. "Ya, tunggu." Aku berjalan menuju pintu. Dan ketika aku buka pintu, kok nggak ada orangnya? Siapa ya? Sesaat aku terdiam di depan pintu. Tak lama dari situ, sekarang terdengar kembali suara decitan ayunan dari taman belakang. Malam itu, kenapa semua rasanya aneh? Jujur, malam itu aku ketakutan. Tapi entah kenapa, rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku berjalan kembali ke arah pintu jendela belakang rumah. Kalau dari kamarku, untuk menuju taman belakang harus melewati ruangan yang ada cermin besar bergaya keraton. Dan saat aku melintas cermin tersebut, astagfirullahaladzim, kaget aku. Aku terkaget dan heran karena musik box yang tua itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Saat itu aku mencoba untuk tidak berpikir macam-macam. Mungkin musik boxnya emang sudah tua, jadi rusak mungkin, suka terbuka sendiri, pikirku saat itu. Aku menutup musik box itu dan kembali berjalan menuju taman belakang. Sesampainya di sana, aku intip dari gorden jendela. Sebenarnya siapa yang sedang bermain ayunan malam itu?
Dan saat aku intip, di bangku dekat jendela taman ada seorang pria yang sedang duduk di bangku jati. Dan saat ku perhatikan, kirain siapa? Itu kan Mas Uki. Ngapain malam-malam dia di situ? Lalu aku buka pintu dan menuju taman menghampiri Mas Uki yang sedang duduk di bangku jati. Mas, kapan dateng? Kok malam-malam gini nongkrong di sini sih? Sambil tersenyum, Mas Uki menjawab, "Iya nih Mas, baru saja datang." "Oh gitu." Mas Uki duduk dengan posisi mengarah ke pavilion taman itu. Lalu dia tersenyum kembali dan berkata padaku, "Mas Bagus, antar saya ke pavilion ya. Aku mau ngambil alatku yang ada di sana." Dengan senang hati aku mengantar Mas Uki menuju pavilion itu. Dari sini terlihat pavilion itu hanya diterangi oleh bola lampu yang redup, sehingga suasananya jadi semakin terlihat kurang enak. Ditambah suasana taman yang sangat gelap. Saat kami tiba di depan pavilion itu, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Suasana yang tadinya dingin, tiba-tiba sekarang jadi agak hangat. Entah kenapa. Mas Uki pun mengambil kunci dari saku kemeja hitam polosnya, lalu membuka pintu pavilion tersebut dan masuk ke dalam. Dan ketika aku akan melangkahkan kakiku untuk masuk ke pavilion tersebut, tiba-tiba saja aku mendengar suara ayunan itu. Aku menghentikan langkahku. Sekarang sangat jelas bahwa ayunan itu berbunyi dan berdecit. Aku sangat penasaran dengan suara decitan ayunan itu. Lalu aku berjalan menuju ayunan itu, dan ketika aku melihat ayunan itu, ya Allah! Sekarang aku melihat ada seorang perempuan yang sedang menaiki ayunan berbahan kayu tersebut. Perempuan itu wajahnya sangat putih dan terlihat pucat. Rambutnya panjang acak-acakan. Matanya terlihat sedang memandangi langit-langit. Dan wanita itu memakai gaun berwarna putih
kotor karena banyak noda tanah. Sesekali terdengar cekikikan dari wanita itu. Dan astaga, apa itu? Ternyata di ayunan itu tidak bergerak sendiri. Di belakang sosok wanita itu terlihat ada sosok laki-laki berbaju putih dari atas sampai bawah. Wajahnya putih pucat dan matanya yang hitam legam. Dan terlihat tangan laki-laki itu terus mendorong ayunan itu. Melihat kejadian itu, aku langsung berlari ke arah paviliun. Sesampainya aku di depan paviliun tersebut, aku tersentak karena pintu paviliun dalam keadaan terkunci. Aku coba untuk menggedor-gedor pintu itu sambil memanggil Mas Uki. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya aku kembali berlari menuju ke dalam rumah. Saat berlari, aku masih bisa mendengar suara decitan ayunan tersebut. Tapi aku tidak berani melihatnya. Ketika sampai di dalam rumah, aku berteriak minta tolong ke bibi dan uaku. Teriakanku di dalam rumah membangunkan Ua dan bibiku. Melihat aku yang ketakutan, mereka sangat terheran dan bertanya, ada apa? Waktu itu aku hanya bisa menjawab, tolong, tolong. Hingga akhirnya aku diberi minum oleh uaku. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku lebih tenang. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Lalu, aku menceritakan apa yang kualami pada mereka. Setelah mendengar ceritaku, hal pertama yang bibiku katakan bahwa Mas Uki baru bisa besok pagi datang ke rumah. Dan juga bibi dan uaku tidak pernah masuk ke kamarku dan mematikan radio di kamarku. Jadi semalam yang aku temani di paviliun, lalu suara piano, radio mati sendiri. Ua pun melanjutkan ceritanya, dan ia berkata bahwa ia lupa tidak memberitahu aku tentang paviliun tersebut. Awal ceritanya, ketika suatu sore Ua sedang nongkrong di pagar depan rumah,
ada seorang laki-laki menawarkan alat-alat kesenian kepadanya. Uwa membeli alat-alat kesenian itu dengan harga yang sangat murah. Alasannya, laki-laki tersebut sedang butuh ongkos untuk pulang. Saat itu, Uwaku tidak merasa curiga sedikit pun. Tanpa pikir panjang, Uwaku membeli semua alat kesenian itu. Apalagi kondisinya sangat bagus. Dulu, Bibi dan Uwa menyimpan alat-alat musik tradisional itu di dalam rumah. Namun, semenjak itu mereka sering diganggu oleh makhluk halus. Dan ternyata makhluk halus tersebut merupakan penunggu alat musik itu. Bibiku menceritakan sering mendengar wanita menangis di tengah rumah. Dan terkadang pada jam 12 malam ke atas, khususnya Selasa malam, terkadang terdengar seperti ada suara orang-orang yang sedang bermain alat-alat kesenian. Uwa juga begitu. Bahkan Uwa pernah melihat seorang wanita berbaju putih sedang duduk di ruang makan dengan rambut yang acak-acakan. Dan kejadiannya pada jam 1 malam. Semenjak banyak kejadian seperti itu, mereka memutuskan untuk menjualnya. Tapi belum berhasil terjual. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpannya di pavilion belakang sambil menunggu ada orang yang berminat. Dan tak lama kemudian, Mas Uki datang bersama seorang ustadz datang ke rumah bibiku. Ustadz itu langsung memberiku air minum dan dia minta aku untuk langsung menghabiskan airnya. Ustadz itu berpesan kepadaku untuk berdoa dan sholat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk halus. Setelah mengalami kejadian itu, aku coba menginap 1 malam lagi di rumah bibiku. Jujur, malam kedua aku sangat gelisah dan sulit untuk tidur karena rasa takut akan kejadian kemarin. Tapi saat sampai selesai berlibur, aku tidak pernah mengalami kejadian aneh lagi. Dan akhirnya aku berpamitan kepada bibi dan uwaku untuk kembali pulang.